Kalau dia masih single tapi dia termasuk dalam sandwich generation yang artinya dia membantu orang tua, ngebantu adik gitu ya, yang semua itu bertumpuk dengan pendapatannya dia gitu, bisa jadi dana daruratnya jadi perbesar, yaitu tabungan, kemudian ada deposito, ada reksadana pasar uang dan emas. Mau nggak mau ada pinjaman daring nih penyelamat utama. Dalam kehidupan kita tuh sebenarnya kan kenapa sih dibuat sebuah perencanaan untuk mengantisipasi resiko yang akan masuk dalam kehidupan kita, terutama dalam resiko keuangan. Karena contoh ya, kalau terjadi resiko keuangan ini potensinya untuk merusak kondisi keuangan kita dalam skala besar itu gede banget gitu ya. Contoh kita melihat deh COVID-19, kita nggak nyangka loh kalau misalnya itu bakal terjadi 2-3 tahun lebih gitu ya. Kita berpikir ya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan, tapi ternyata hampir 3 tahun gitu ya. Nah kalau kita nggak punya perencanaan yang mateng, agak kerepotan dengan keuangan kita. Dan kalau kita nggak siap dari sisi cadangan dana, ini juga akan kerepotan. Begitu banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak bisnis yang nggak berkembang, begitu banyak orang yang kekurangan pendapatan gitu ya. Sedangkan kebutuhan hidup harus segera dibayar. Nah, dana darurat ini tuh hadir dalam kehidupan kita tuh ibarat kayak payung gitu ya. Kalau simpelnya kayak gitu, payung. Hujan nggak hujan sebenarnya harus ada. Jadi pada saat hujan dia udah tinggal dikembangin gitu ya. Jadi kita tetap masih bisa berjalan gitu ya. Nah, dana darurat itu ada hitungannya nih Mas Ian. Kalau dia single itu 6 kali dari pendapatan kalau aku hitungnya. Boleh dari pendapatan, boleh dari pengeluaran. Karena sistem budgeting kita adalah zero based budgeting antara pendapatan sama pengeluaran kita bikin 0 gitu ya. Maka tadi ngitung dana daruratnya dari pendapatan kalau aku pribadi gitu ya. Jadi kalau single 6 kali, Mas Ian udah punya belum misalnya gitu ya. Kemudian kalau sudah berumah tangga tapi belum punya putra putri itu 9 kali. Tapi kalau sudah berumah tangga 12 kali. Nah, kira-kira udah ada belum? Iya, karena kan tanggungannya makin banyak gitu. Tapi bisa jadi misalnya begini, kalau dia masih single tapi dia termasuk dalam sandwich generation yang artinya dia membantu orang tua, ngebantu adik gitu ya, yang semua itu bertumpuk dengan pendapatannya dia gitu, bisa jadi dana daruratnya jadi perbesar, bisa 9 kali, bisa 12 kali gitu. Jadi makanya tadi mengatur keuangan tuh fleksibel banget, nggak ada yang baku harus gini ya, enggak, fleksibel aja gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkannya tadi? Dari pendapatan kita kira-kira nih yang tadi apakah kita bisa menyisihkan 5%, 10% atau 20%. Tujuan utamanya sebelum kita investasi di tempat yang beresiko, tujuan utamanya dana darurat dulu nih. Gitu, investasinya untuk dana darurat. Nah, apa sih produk-produk yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi untuk dana darurat ini? Ada 4 instrumennya. Karena darurat itu kejadiannya kita nggak tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tapi yang namanya manusia psikologinya kepengen uangnya bertumbuh dan nggak berkurang gitu ya. Ya kan? Dan pada saat resiko terjadi kita butuh dana cepat nih Mas Ian gitu ya. Jadi hanya bisa dimasukkan ke dalam 4 instrumen, yaitu tabungan, kemudian ada deposito, ada reksadana pasar uang dan emas. Hanya 4 instrumen ini, nggak bisa dimasukin ke investasi yang lainnya karena beresiko. Gitu ya. Jadi cara mendapatkannya adalah coba sih dari pengeluaran, dari pendapatan kita, pengeluaran kita ada nggak sih yang kita bisa kurangin dari pengeluarannya, sisihin sedikit demi sedikit untuk menuhin si dana darurat tadi gitu. Dan kondisi darurat itu seperti apa, misalnya 1 kehilangan pekerjaan, sedangkan tadi biaya kebutuhan hidup masih banyak. Atau misalnya yang punya utang, yang punya utang ini penting banget untuk punya dana darurat loh ya gitu. Jadi dana darurat kalau punya utang, misalnya punya cicilan KPR, atau misalnya punya utang bisnis gitu ya, atau misalnya punya utang kendaraan, itu tuh dana daruratnya terus diperbesar gitu. Contoh misalnya tadi dana daruratnya 12 kali. Jadi pada saat nanti dia kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan, dia masih bisa bayar itu cicilannya dengan jangka waktu misalnya 6, 9 atau 12. Sembari dia nggak pusing gitu ya, nggak pusing cicilannya nanti bisa bayar atau enggak gitu ya. Dia bisa fokus untuk mencari pendapatan atau pekerjaan pengganti gitu Mas Ian. Ya, kan lebih baik punya daripada nggak sama sekali. Kalau misalnya tadi aku udah statusnya udah nikah, harus udah punya anak, tapi dana daruratnya baru 6 bulan gitu ya. Karena tadi masih banyak pengeluaran yang lain-lain, iya nggak apa-apa. Yang penting udah punya sebagian sehingga nanti kita lihat peluang untuk nambah pendapatan untuk segera menuhin tadi gitu. Tetap harus dipenuhin sih. Dan kalau misalnya udah terpakai, tetap aja harus dipenuhin lagi. Jadi dana darurat itu nggak boleh kosong Mas. Gitu harus ada, karena kita nggak tahu apakah keluarga kita ada yang butuh, misalnya kayak sakit atau kita kehilangan pekerjaan atau misalnya kita terjadi kecelakaan dan kita nggak punya perlindungan dari sisi asuransi pribadi maupun korporat misalnya gitu ya. Ini kan situasinya kondisinya urgent gitu ya, mau tidak mau harus dilakukan karena mungkin ada nyawa yang harus diselamatkan gitu ya.
itu tidak masalah nih Mas Ian. Tapi balik lagi pada saat nanti kita mengajukan pinjaman tadi, jangan lupa harus langsung dicek keuangannya gitu ya, harus punya strategi. Kira-kira berapa kesanggupan kita, berapa nanti yang harus kita bayar tiap bulannya. Kalaupun memang dari pendapatan dan pendapatan kita ternyata kurang nih kayaknya gitu ya, harus punya strategi untuk gimana caranya cari tambahan untuk bisa bayarin si cicilannya. Karena kondisinya urgent gitu, udah nggak bisa, keluarga nggak bisa bantu, aset juga nggak ada yang bisa dijual gitu ya, mau nggak mau udah pinjaman daring nih penyelamat utama. Sebenarnya tidak masalah asal tadi kita bisa tahu kita bisa bayar atau enggak gitu. Mau nggak mau kuncinya adalah diatur lah keuangannya gitu. Contoh misalnya, Riz aku tuh saat ini udah punya utang nih gitu ya dari pinjaman daring gitu ya. Tapi aku nggak bisa bayar gitu kan ya. Ada nih kemungkinan. Satu, diusahakan dulu. Kira-kira ada nggak sih peluang yang kita bisa gunakan untuk nambah pendapatan gitu ya. Oke, kok udah cari segala macam, malah makin stres nggak dapat peluang. Ya udah, yang kedua mau nggak mau hubungi nih pinjaman daringnya gitu ya. Karena kan biasanya semua pinjaman itu baik perbankan maupun pinjaman daring mereka punya ketentuan dong gitu ya. Contoh misalnya nasabah atau kliennya atau si peminjam ada kendala dari sisi keuangannya dan kita kan harus jujur ya gitu. Jadi sebagai yang minjam juga kita juga harus kooperatif dong. Minjem mau bayar nggak mau gitu kan ya, atau minjem mau bayar nggak dipikirin gitu ya. Jadi kita datengin nih misalnya contoh ke 360 kredit misalnya gitu kan ya, dateng nih gitu, bilang Mas Ian aku tuh lagi terkendala nih dengan kondisi keuangan. Bilang aja secara jujur misalnya, oh dari perusahaan lagi ada pengurangan dan aku kena nih pengurangannya bla 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 gitu ya. Kita jujur, sebenarnya saya masih punya itikat baik untuk melakukan pelunasan, tapi dengan kondisi keuangan saat ini memang tidak memungkinkan untuk bayar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalnya dari 3 juta kemampuan bayar saat ini cuma ada di 1 atau 1,5, sisanya 1,5 saya belum bisa bayar. Nah kita tinggal lihat kebijakan dari si pemberi kredit itu seperti apa gitu ya. Biasanya kan dikasih relaksasi atau kemunduran gitu kan ya. Oke, kita mundurin deh untuk 6 bulan ke depan, itu nggak perlu bayar dulu misalnya, atau bayar pokoknya aja bunganya enggak misalnya. Itu kan tergantung kan ya gitu, tergantung dari kebijakan masing-masing. Nah jadi kita bisa fokus selama 6 bulan untuk mencari pendapatan pengganti gitu atau pendapatan baru sehingga nanti kita bisa bayar gitu. Nah tapi ada juga yang misalnya kita kurangin deh misalnya gitu ya, kita bayar dari 3 juta gitu ya, kita mundurin misalnya 1,5 aja bayarnya, 1,5 itu tapi jangkanya dipanjangin gitu. Nah tapi balik lagi harus ada sesuai kesepakatan dan semua baik si peminjam maupun si pemberi pinjaman ini udah hitam di atas putih, udah setuju gitu. Jadi jangan ada ya kemarin tuh dikasih relaksasi tapi ternyata tuh dipanjangin jadi lebih mahal bla bla. Nah jadi harus paham konsekuensi masing-masing gitu.